Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Mutakin dengan NIM 2123031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep iptek, politik, budaya, sosial, dan pendidikan, serta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu iptek. Pengertian iptek sebagai singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Dengan kata lain, perkembangan iptek akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan juga menjadi studi mengenai alam serta perilaku dunia fisik dengan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan sendiri didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, serta penjelasan teoritis mengenai fenomena alam tersebut. Sementara itu, teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang ataupun jasa, serta pencapaian tujuan seperti diantaranya pada penyelidikan ilmiah. Teknologi ini juga terpacu kepada metode perangkat dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Jadi, arti iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disingkat menjadi iptek, yang didefinisikan menjadi suatu ilmu pengetahuan tentang teknologi yang dapat memudahkan seseorang dalam menjalani aktivitas. Kemudian pengimplementasiannya di kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Di sini saya akan menyebutkan 3 contohnya. Yang pertama yaitu penggunaan smartphone di kehidupan sehari-hari kita. Itu salah satu contoh nyata penerapan berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, dan teknik elektro ataupun yang lain, yang memungkinkan kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, dan lain-lain di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu di kehidupan sehari kita selalu menggunakan internet. Internet merupakan implementasi ilmu komputer dan teknologi dan telekomunikasi yang mempermudah akses informasi di seluruh dunia. Yang ketiga, transportasi modern atau bisa disebut dengan pesawat, kereta api atau mobil atau kapal laut dan lain sebagainya. Di antara itu adalah contoh penerapan ilmu fisika, kimia, dan teknik mesin untuk memudahkan transportasi jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu pengertian konsep politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Aristoteles, politik merupakan master of science. Maksudnya, bukan dalam arti ilmu pengetahuan, melainkan ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Politik tidak bisa dipisahkan oleh 2 aspek, yaitu konflik dan kerjasama dalam sebuah peraturan. Bisa saja ada pihak yang tidak menerima peraturan yang telah ditetapkan. Mungkin mereka memiliki perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan ketidakcocokan tentang aturan itu sendiri. Hal seperti itu bisa menimbulkan sebuah konflik. Di sisi lain, dalam membuat atau menjalani sebuah aturan, seseorang membutuhkan orang lain agar mendapat tujuan yang ia inginkan. Oleh sebab itu, muncullah keinginan untuk bekerja sama, sehingga konflik dan kerjasama tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari politik. Tetapi bagaimanapun juga, politik seharusnya digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah daripada untuk mencapai suatu tujuan dari suatu golongan tertentu. Dan implementasinya di kehidupan sehari-hari sangat banyak. Di sini ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu aktif dalam organisasi kepemudaan untuk menyalurkan aspirasi dan mempelajari politik. Yang kedua, menyebarkan informasi politik yang akurat di media sosial kita untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Yang ketiga, rela berkorban waktu dan tenaga untuk menjadi panitia pemilu demi terlaksananya pesta demokrasi. Yang keempat,
taat hukum, dan aktif membayar pajak untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan negara. Yang kelima, diskusi politik secara sehat dan dengan tetangga atau rekan kerja untuk saling bertukar informasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep sosial. Pengertian sosial, kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang artinya segala sesuatu yang lahir, tumbuh, serta berkembang di dalam kehidupan secara bersama-sama. Istilah lain dari sosial ialah suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menderma, menolong, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosial merupakan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Sosial dapat diartikan secara luas, namun secara umum pengertian sosial dapat diartikan sebagai suatu hal yang ada pada masyarakat ataupun sikap kemasyarakatan secara umum. Jadi sosial berkaitan erat dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan hidup bersama di dalam masyarakat manusia. Pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Implementasinya sosial di kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu contohnya bertegur sapa dan bersosialisasi dengan tetangga sekitar untuk menjalin keakraban. Yang kedua, berkumpul dan berdiskusi dengan teman atau rekan kerja di waktu luang untuk saling bertukar pikiran. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial bersama di masyarakat seperti kerja bakti, arisan pengajian, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh implementasi sosial di kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu konsep dari budaya. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut kultur, yang secara etimologi berasal dari kata lain colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia, yang memiliki arti sama dengan kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang setelah dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya adalah sistem nilai, norma, moral, kepercayaan, dan kebiasaan yang mengatur kehidupan suatu kelompok masyarakat. Budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Implementasi budaya di kehidupan sehari-hari ada banyak. Saya akan menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa daerah setempat saat berinteraksi dengan anggota masyarakat. Yang kedua, menerapkan sopan santun dan tata krama yang berlaku di masyarakat, misalnya cara berpakaian, menyapa yang lebih tua, dan lain-lain. Yang selanjutnya, mengikuti tradisi dan adat istiadat setempat, seperti upacara adat, selamatan, syukuran, dan lainnya. Dan yang terakhir, melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah, tarian, lagu, kerajinan, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu konsep pendidikan. Dalam perspektif teoretik, pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai orang secara beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegangnya. Tetapi untuk kepentingan kebiasaan nasional, pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dengan mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam setiap praktik pendidikan. Untuk mengetahui definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan operasional, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Selanjutnya, implementasi pendidikan di kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, mengikuti kursus atau pelatihan di luar sekolah untuk mempelajari keterampilan tambahan seperti musik, bahasa asing, komputer, dan seterusnya. Yang kedua, belajar otodidak dari internet atau buku untuk menambah pengetahuan di bidang yang diminati. Yang ketiga, menerapkan disiplin, etika, dan moral yang diajarkan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi beberapa konsep yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.